فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang ketiga, akhwan. Ad-darsu tsalits arkanul iman. Adapun untuk pelajaran kedua, kalian persiapkan untuk imtihan esok hari, insyaallah ta'ala. Sekarang terkait rukun-rukun iman. Setelah kita lewati makna rukun itu apa? Rukun itu apa sih? Indah ya Munah. Pokok suatu perkara. Mana bahasanya rukun itu bagian terkuat dari suatu perkara. Baik. Yang perkara tersebut tidak akan terwujud, tidak akan tegak tanpanya. Berarti arkanul iman, rukun-rukun iman, itu pokok-pokok keimanan yang iman tidak akan mungkin bisa tegak tanpanya. Arkanul iman wahia sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun-rukun iman itu 6, dan insyaallah ta'ala semuanya dari yang kecil sampai yang dewasa telah mengetahuinya. Cuman harus beda dari waktu ke waktu. Pengetahuan kita terhadap rukun-rukun iman harus semakin meningkat. Nah, semuanya tahu rukun iman 6 insyaallah ta'ala. Dari kaum mukminin tahu rukun iman 6. Cuman akhwan, masing-masingnya antara penuntut ilmu dengan yang lainnya harus beda. Jadi jangan sampai seorang kemudian meremehkan, dari dulu cuman belajar rukun iman. Bahkan pada masing-masing rukun-rukun ini dikarang kitab-kitab tersendiri. Keimanan tentang Allah ini berapa banyak kitab yang dikarang tentangnya. Dan berapa banyak golongan yang menyimpang terkait keimanan terhadap Allah. Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Ini firqah-firqah yang menyimpang dalam keimanan terhadap Allah. Maka jangan meremehkan sedikit pun pembahasan akidah. Dan jangan seorang menganggap bahwasanya ilmu yang terulang itu tidak bermanfaat. Setiap seorang mempelajari suatu hal, semakin diulang semakin kuat dan mesti dia akan dapat faedah. Naam, faedah baru, tambahan atas faedah-faedah yang lama. Qala syarih tanawala syekh ba'da arkanil islamil khamsati arkanal imani sittah. Syekh setelah menyebutkan rukun-rukun Islam yang 5, beliau akan memaparkan di sini rukun-rukun iman yang 6. Wa arkanul imani usuluhu allati yubna 'alaiha. Nih, kalau ditanya apa itu maksud dari rukun iman, maksudnya adalah apa? Usuluhu allati yubna 'alaiha, pokok-pokok keimanan yang iman itu dibangun di atasnya. Itulah makna rukun iman.
wa yazulu bizawaliha au bizawali ahadihima, dan keimanan akan hilang dengan sebab hilangnya rukun-rukun tersebut atau hilangnya salah satu dari rukun-rukun itu. Satu saja hilang, tidak dia iman ya kawan, maka akan hilang keimanannya, ambruk. Seorang tidak beriman terhadap takdir, kafir. Seorang tidak beriman misalnya terhadap hari akhir, walaupun dia mengimani rukun-rukun yang lain, hukumnya bukan mukmin. Maka wajib diimani secara global keenam rukun ini. Baik, maka dikatakan setelahnya wal imanu bihadhil arkanis sittati ala wajhil ijmal wajibun mutahattam ala kulli mukallafin minal muslimin. Keimanan terhadap rukun-rukun yang 6 ini secara global ala wajhil ijmal. Maksudnya apa? Secara global kita wajib mengimani iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kita imani secara global. Semua rukun-rukun iman ini wajib diharuskan atas setiap mukallaf dari kalangan kaum muslimin. Tidak boleh tidak, harus mengimani secara global. Adapun perinciannya, maka di sana terkadang ada hal-hal yang sebagian firqah menyimpang, tapi tidak sampai tingkatan kafir. Karena mereka telah mengimani secara global, cuman pada beberapa perincian tentang rukun-rukun iman itu ternyata menyimpang. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fa innahu yajibu 'alal mukallafi an yu'mina billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yuqirru bi jami'i ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab sungguhnya wajib atas setiap mukallaf untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengakui semua hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya untuk disampaikan kepada umat min amril imani billah, yang berupa perintah untuk beriman terhadap Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Ini semuanya Nabi perintahkan. Wa ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa naha anhu bihaitsu yuqirru bi jami'i ma akhbara bihi wa ma amara bihi fala budda min tasdiqihi fi ma akhbar wal inqiyadi lahu fi ma amar. Baik, demikian pula apa? Dia harus mengakui semua perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan yang beliau larang. Di mana dia mengakui semua perkara yang dikabarkan oleh Nabi dan mengakui semua yang beliau perintahkan. Tidak boleh kita apa? Mendustakan. Taib. Fala budda min tasdiqihi fi ma akhbar, sehingga harus bagi setiap muslim itu untuk membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Pokoknya yang dikabarkan oleh Nabi wajib kita benarkan, tidak boleh kita dustakan. Setelah kita lewati, ini merupakan konsekuensi dari persaksian apa? Arif. Nah, persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal inqiyadi lahu fima amar, dan harus tunduk taat terhadap semua apa yang beliau perintahkan. Jadi sangat jelas. Wa qala aidan man laqiya Allah bil imani bi jami'i ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam mujmalan muqirran bima balaghahu min tafasilil jumlah
ghaira jahidin li syai'in min tafasiliha fa innahu yakunu minal mu'minin. Beliau juga mengatakan dalam Fatwa Kubra, siapa saja yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan terhadap keseluruhan perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya secara global. Jadi dalam dirinya pokoknya aku beriman dengan semua yang dibawa oleh Nabi. Dan dia mengakui semua yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perincian-perinciannya, ya, berupa perincian sesuatu yang global tadi. Tafasilil jumlah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan rukun-rukun iman tadi dalam banyak majelis beliau menjelaskan kepada para sahabat. Nah, bagaimana keimanan terhadap malaikat? Setelah kita yakin malaikat itu ada, mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa di atas ketaatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan ada malaikat-malaikat yang menjaga amalan-amalan kita. Ada malaikat-malaikat yang mereka senantiasa mencari-cari majelis ilmu. Nah, malaikat kalau mendapati majelis zikir, majelis ilmu di rumah-rumah Allah, mereka sangat gembira, memanggil satu sama lain, halummu ila hajatikum, ayo menuju ke kebutuhan kalian. Dan yang lainnya, kita beriman. Nah, pada kabar-kabar yang memerinci tentang perintah untuk beriman secara global. Ghaira jahidin li syai'in min tafasilihat, dalam keadaan dia tidak mengingkari sedikit pun dari perincian-perincian hal-hal yang wajib diimani tadi, maka sungguhnya dia termasuk dari kaum mukminin. Berarti seorang masuk kategori mukmin bagaimana? Intinya yaitu ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang hidup dan mati di atas keimanan terhadap semua perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya secara global, dan mengakui semua yang sampai kepadanya berupa perincian-perincian dari hal yang global tadi tanpa mengingkarinya sedikit pun. Inilah mukmin. Fal mu'allifu rahimahullahu ta'ala dzakara fi hadzal darsi arkanal iman sittah ijmalan. Dan mu'allif, siapa mu'allif di sini? Indahnya Abdurrahman Aceh, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam pelajaran ini, yaitu pelajaran keberapa? Abdullah, pelajaran ketiga ini. Rukun-rukun iman yang 6 ijmalan secara global. Li'anna al-imana biha 'ala al-ijmali huwal wajibu fi haqqil 'ammah. Kenapa? Dikarenakan keimanan terhadap rukun-rukun ini secara ijmal itulah yang wajib pada orang-orang secara umum, pada awamun nas, pada keumuman manusia yang diharuskan ya iman secara global. Wa man balaghahu syai'un min tafasiliha ala nahwi ma jaa'a fil kitabil azizi wa sahha khabaruhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba alaihi al-imanu bihi imanan shadiqan. Ini penjelasan yang sangat penting, kawan. Bahwasanya seorang untuk dikatakan mukmin, kawan, dia tidak dituntut di awal pertama kali harus tahu semua perincian apa yang diimani. Paham? Jadi apa? Pertama kali yang penting dia harus beriman terhadap rukun-rukun iman tadi secara global. Dia imani 6 rukun tersebut. Kemudian dengan berjalannya waktu dia akan mempelajari agama ini. Apa saja yang sampai kepadanya, nah, berupa perincian tentang perkara-perkara yang wajib diimani tadi, nah, yang datang dalam Al-Quran, Al-Kitabul Aziz, dan yang sahih khabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mengimaninya dengan betul-betul keimanan yang jujur. Seperti itu. Menunjukkan akhwan, mukmin itu dalam keimanannya
jangan diam di tempat. Dalam artian masuk Islam kemudian sudah diam di tempat begitu saja, tidak mau mempelajari agama Allah. Ini salah. Karena keimanan butuh senantiasa ditambah, dan di antara sebab tambahnya keimanan, tambahnya ilmu, tambahnya pengetahuan tentang apa-apa yang wajib diimani. Contohnya ka ikhbarihi amma yaqa'u fil yaumil akhir. Seperti kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Kita kan dalam rukun iman yang penting apa? Wajib beriman tentang adanya hari kiamat kelak. Setelah kita mati, akan masuk ke alam berikutnya, dan nanti ketika Allah tetapkan, ketika telah sampai waktu yang telah Allah tetapkan untuk tegaknya hari kiamat, maka akan terjadi hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam perinci keadaan-keadaan yang dilalui manusia di hari kiamat kelak. Bagaimana manusianya, kapan tegaknya. Dalam artian kapan tegaknya bukan waktu, pastinya, tapi kriteria atau sifat ketika tegaknya hari kiamat, di mana kiamat tegak di saat manusia dalam kondisi yang paling buruknya. Tidak ada lagi yang mengucapkan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa ini? Minta ya Jabir. Bahwasanya kiamat tegak ketika manusia sudah tidak ada yang mengatakan Allah Allah. Hadis Anas radhiyallahu anhu, la taqumu as-saa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Itu fungsinya hafalan. Ketika ditanya keluar. Makanya hafalan ketika mungkin bermanfaat sekali. Wal ba'tsi wan nusyur, dan hari kebangkitan. Al ba'ts wan nusyur, manusia dibangkitkan dari kubur-kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar. Wa akhbaril jannati wan nar, dan tentang kabar-kabar terkait surga dan neraka. Bangunan-bangunan surga yang bata-batanya terbuat dari apa? Indak ya Qadir, emas dan perak, labinah min zahab wa labinah min fiddah. Demikian pula kabar-kabar tentang neraka dengan panas yang luar biasa, dilipat gandakan berapa kali lipat dari panas api dunia. Abdurrahman kisaran 69 kali lipat. Karena panas dunia ini apinya hanyalah 1 bagian dari 70 bagian panas api neraka. Berarti panas api neraka dilipat gandakan masih 69 kali lipat dari api dunia. Wa nahnu insyaallah taala sanati ala tafasili dzalika bihasabi ma yattasi'u lahul maqam wallahu wahdahul muwaffiq. Dan kami insyaallah taala akan mendatangkan perincian dari rukun-rukun iman tersebut sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kelonggaran kondisi yang pas untuknya. Kenapa? Tentunya tidak akan diperluas dengan secara menyeluruh, karena masing-masing akan membutuhkan satu kitab tersendiri, tapi sesuai dengan kondisi yang ada. Wallahu wahdahul muwaffiq.
Qauluhu rahimahullahu ta'ala arkanul iman, al-arkan jam'u ruknin wa huwa janibus syai'il aqwa. Ini diingat-ingat pengertian secara bahasa makna rukun. Al-arkan itu bentuk jamak dari ruknun. Ruknun jamaknya apa? Arkanun. Maknanya secara bahasa adalah janibus syai'il aqwa, yaitu sisi suatu perkara yang paling kuatnya. Berarti apa? Bagian dari sesuatu yang paling kuatnya itu namanya apa, Khuzaimah? Bagian sesuatu yang paling kuatnya, atau diungkapkan dengan mudah, bagian terkuat dari suatu hal dinamakan apa? Rukun. Ya. Baik. Hadza fil lughah, ini dalam bahasa. Wa fil istilah, namanya rukun adalah juz'ul mahiyah. Secara istilah rukun itu apa? Juz'ul mahiyah, yaitu bagian dari hakikat suatu perkara. Karena mahiyatu syai' ay haqiqatuh. Nah, tapi ini malah jadi apa? Jadi gumud istilahnya. Bagi kalian malah jadi apa? Menjadikan samar malah ya. Makanya kalau kita perhatikan, Nabi ketika ditanya rukun iman, tidak menjelaskan rukun itu gini, tidak perlu. Karena apa yang diinginkan adalah mengimani hal-hal yang paling dibutuhkan untuk iman itu tegak. Cuman para ulama dari masa-masa setelahnya, mereka banyak yang membicarakan tentang pengertian lughawi dan istilahi pada setiap hal, yang terkadang sebagiannya berdalam-dalam padanya, terutama kalangan ahli filsafat. Ini disebutkan dalam Al-Misbahul Munir, Juz'ul Mahiyah. Apa tadi? Maknanya bagian dari hakikat suatu perkara. Berarti kalau ini bagian dari hakikat suatu perkara, kalau bagian ini tidak ada, maka hakikatnya juga tidak akan terwujud. Paham? Itu maksudnya. Paham tidak, Bapak? Wa qala ar-raghib fil mufradat ruknu syai' janibuhu alladhi yaskunu ilaih. Kata Ar-Raghib Al-Asbahani dalam mufradat beliau, rukun dari suatu perkara adalah sisi perkara tersebut atau bagian dari perkara tersebut yang apa? Yang dia itu bersandar padanya. Kalau tidak ada, maka dia ambruk. Ini gampangnya. Wa arkanul ibadati jawanibuha allati 'alaiha mabnaha wa bitarkiha butlanuha. Dan rukun-rukun dari suatu ibadah adalah apa? Bagian ibadah yang ibadah tersebut dibangun di atasnya. Nah, dengan ditinggalkan rukun ini maka batallah ibadah itu. Nah, insyaallah jelas ya. Berarti inti dari rukun sesuatu adalah bagian terkuat dari sesuatu tersebut. Kapan saja rukun itu tidak ada, maka perkara tersebut juga tidak akan ada. Kalau itu ibadah, rukun ibadahnya tidak ada, maka ibadahnya batal. Salat ada rukun-rukunnya. Salah satu rukun hilang, maka salatnya juga apa? Tidak terwujud. Salatnya tidak sah. Antum walaupun salat lama, 2 rakaat lama, tapi salah satu rakaat sujudnya cuma 1, sah tidak salatnya? Tidak sah. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada salah satu rukunnya yang hilang. Fa arkanul baiti huwa qawaiduhu wa asasuhu allati la yaqumu illa 'alaiha. Sehingga rukun suatu rumah. Maksudnya adalah qawaid wa asasuh, yaitu pondasinya, dasar dan pondasinya yang
rumah itu tidak akan bisa tegak di atasnya kecuali dengan pondasi tersebut. Fakadzalika arkanul iman as-sittah hiya bimathabatil asas wal qawaid allati la yaqumul imanu illa biha wa 'alaiha. Demikian pula rukun-rukun iman yang 6, maka kedudukannya itu seperti apa? Pondasi dan dasar yang keimanan tidak akan tegak kecuali dengannya dan di atasnya. Illa biha wa 'alaiha, ya. Iman tidak akan tegak kecuali biha, kecuali dengan rukun-rukun itu. Wa 'alaiha, dan iman tidak akan tegak kecuali di atasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya rukun iman. Karena kalau rukun iman ini tidak terwujud, maka imannya juga tidak akan diakui. Ta'riful iman sekarang. Apa itu iman? Al-imanu fil lughati at-tasdiq. Qala Allah Ta'ala an ikhwati Yusuf fi qaulihim li abihim wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, ay wa ma anta bimusaddiqin lana. Iman secara bahasa bermakna at-tasdiq, dan ini pendapat jumhurul ulama. Mereka mengartikan iman itu secara bahasa dengan tasdik. Berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang saudara-saudaranya Yusuf ketika mereka berkata kepada ayah mereka, "Wa ma anta bimu'minin lana." Engkau, yaitu wahai ayah, tidaklah akan beriman terhadap kami walau kunna shadiqin, walaupun kami ini jujur, walaupun kami ini benar dalam menyampaikan. Bimu'minin lana ay bimusaddiqin lana. Engkau tidak akan membenarkan kami, wahai ayah, walaupun sebenarnya kami apa? Betul-betul jujur dalam menyampaikan berita. Baik. Dan di sana ada pendapat lain yang lebih kuat, akhwan, yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan kemudian dirajihkan oleh para ulama-ulama setelahnya, bahwasanya iman secara bahasa tidak cukup sekedar tasdik, tapi diungkapkan oleh para ulama dengan al-iqraru an tasdiqin bih. Iman itu ikrar. Baik. Ini diingat. Jadi yang rajih makna iman secara bahasa adalah al-iqrar, pengakuan. Al-iqrar an tasdiqin bih, pengakuan atas sesuatu yang telah dia benarkan. Karena kalau sekedar membenarkan di hati, lisannya tidak mau mengakui, ya kawan, ini belum diakui, belum diterima. Maka Syekhul Islam memaparkan dengan sangat kuat pembahasan ini dalam kitab beliau khusus Kitabul Iman, bahwasanya iman secara bahasa maknanya apa tadi? Apa maknanya munah? Al-iqraru an tasdiqin bih. Nah, pengikraran, pengakuan yang terkandung padanya juga apa? Pengucapan dari sesuatu yang telah dia benarkan. Jadi terkandung padanya ikrar dan tasdik, bukan hanya sekedar tasdik saja. Ini secara bahasa. Wal imanu fil istilahi kama arafahu ahlu sunnati wal jamaah huwa i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini diingat-ingat. Tidak boleh penuntut ilmu tidak hafal pengertian iman secara istilah di sisi ahli sunnati wal jamaah. Iman secara istilah sebagaimana didefinisikan oleh ahli sunnati wal jamaah, yaitu i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan
ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan pengamalan dengan anggota-anggota badan. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah dengan melakukan amalan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang keimanan itu dengan sebab kemaksiatan. Nah, kemudian para ulama menyusun dengan kalimat yang lebih mudah dihafal, ikhwan. Nah, dengan akhir nun semuanya sehingga mudah dihafal. Nah, ada 5 nun pada iman. Masih ingat? Indah wafa. Baik, ahsan. Nah, iman adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ini mudah untuk dihafal, semuanya diakhiri nun. Maknanya sama. Qala minhum man qala al-imanu niyyatun wa qaulun wa amal. Sebagian ulama ada yang mengatakan iman itu adalah apa? Niyah dan qaul serta amalan. Baik. Niyah untuk apa? Mewakili amalan hati. Baik. Wa qaulun, perkataan, tercakup padanya qaulul qalbi wa qaulul lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati yaitu yang diyakininya. Wa amalun, ini untuk apa? Amalul lisan dan amalul jawarih. Nah, amalan lisan dan amalan anggota badan. Karena amalan hati sudah diwakili dengan niyah. Berarti intinya sama sebenarnya, tapi ungkapannya saja yang berbeda. Cuman yang paling mudah adalah yang disebutkan pertama kali tadi, itu yang dihafal. Walahum ibaratun la takhtalifu an hadhihi fi ma'naha, dan mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang lain yang tidak berbeda dengan pengertian ini secara makna. Wal muadda wahid, intinya satu. Ya, inti maknanya satu. Ujung-ujungnya apa? Satu, sama saja. Ungkapan berbeda tapi maknanya sama. Waqad haka ghairu wahidin ijma' as-sahabati wat tabi'in wal fuqaha'i wal muhadditsin ala dzalik, dan telah menghikayatkan bukan hanya satu orang saja tentang adanya ijma' di kalangan para sahabat dan tabi'in serta para ahli fikih dan ahli hadis tentang hal tersebut. Berarti terjadi ijma'. Inilah pengertian iman yang hak. Harus terkumpul padanya 3 unsur, ya Pak. Harus terkumpul padanya 3 unsur. Nah, yaitu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Tanpa 3 unsur ini, maka hakikat keimanan belum terwujud. Mimman hakal ijma' asy-Syafi'i, di antara yang menukilkan adanya ijma' ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal Baghawi wa Ibnu Abdul Bar. Ini 3 a'immah yang tegas bahwasanya iman tidak akan bisa terwujud kecuali ketika terpenuhi 3 unsur tadi. Harus ada keyakinan hati, harus diwujudkan dengan ucapan lisan dan amalan anggota badan. Baik. Dan manusia, akhwan, terkait masalah hakikat iman, di sana terpecah menjadi beberapa golongan. Adapun ahlul haq, yaitu ahli sunnati wal jamaah, telah kita ketahui keyakinan mereka tentang hakikat iman itu apa, sebagaimana disebutkan tadi. Di sana ada yang menyimpang, yaitu orang-orang yang menyatakan iman itu hanya sekedar
ma'rifah. Itulah keyakinan apa? Murji'atul Jahmiyah. Orang-orang Murji'atul Jahmiyah menyatakan iman itu sekedar ma'rifah, sekedar tahu. Dan ini yang paling parah, kawan. Karena apa? Konsekuensi. Nah, pengertian ini berarti apa? Iblis masuk kategori yang beriman, karena iblis itu mengenal Allah tidak? Raga. Iblis itu mengenal Allah tidak? Mengenal. Bahkan apa? Nah, dia berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, bersumpah dengan nama Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Tapi iblis kafir atau mukmin? Kafir. Bahkan dedengkot orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk. Apa yang diketahui, yang dikenal tentang Allah tidak menjadikannya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Murji'ah Al-Karramiyah. Mereka meyakini iman itu hanya sekedar ucapan. Kalau sudah mengucapkan berarti dia mukmin yang sempurna. Konsekuensinya apa kalau seperti ini? Indah ya Ali. Kalau seorang dikatakan yang penting mengucapkan, lisannya mengucapkan, walaupun hatinya tidak mengakui, itu menurut Karramiyah ini sudah apa? Sudah mukmin sempurna imannya. Berarti, kalau seperti itu, konsekuensinya apa? Siapa yang dimasukkan dalam kategori mukmin padahal dia bukan mukmin? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik berarti menurut pengertian ini mukmin, ya kan? Karena orang munafik kan mengakui dengan lisannya mengatakan iman, tapi hatinya tidak. Dan ini jelas batilnya. Kemudian yang ketiga ada Murji'ah Fuqaha. Ini yang paling ringannya. Mereka yang mengakui iman itu cukup keyakinan dengan hati dan perkataan dengan lisan. Adapun amalan itu hanya sekedar pelengkap. Ini Murji'ah yang paling ringan. Berarti kalau kita perhatikan, golongan yang menyimpang dalam pengertian iman secara umum adalah apa? Adalah golongan Murji'ah. Baik. Murji'ah terbagi jadi 3 jenis tadi. Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah, dan Murji'atul Fuqaha. Adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka meyakini iman harus terkumpul padanya 3 unsur. Keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Ini diingat-ingat. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.